Halo guys, nah kembali lagi kita hari ini akan melakukan pemupukan. Nah sebelumnya kita sudah jelaskan bahwa kebun ini sebelumnya tidak pernah dirawat sama sekali. Baik itu tidak pernah dilakukan penyiangan atau pembersihan lahan maupun pemupukan ya. Nah ini kita sudah mulai melakukan pemupukan atau perawatan ya. Ini dalam masa pemulihan karena sebelumnya kita sudah memberikan pupuk dolomit dan rock fosfat ya. Itu selang 2 minggu atau 1 bulan. Nah, hari ini kita akan melakukan pemupukan menggunakan pupuk urea ya, teman-teman. Jadi pupuk urea ini memiliki kandungan nitrogen ya. Jadi unsur N yang kita dapatkan dari pupuk urea ini membantu agar tumbuhan kelapa sawit ini daunnya dapat bagus dan hijau ya. Nah, sebelumnya karena tidak pernah dipupuk atau dirawat sama sekali, jadi sawit ini kebanyakan daun dan pelepahnya menjadi kuning. Jadi hari ini kita akan memberikan pupuk urea agar pertumbuhan daun dapat lebih bagus lagi ya. Nah di sini kita lihat jarak tanam sawit ini pun terlalu rapat ya. Ini idealnya adalah 8-9 meter. Tapi ini agak kurang dari 8 meter sepertinya. Jadi nanti kita akan seleksi yang mana pohon sawit yang buahnya kurang maksimal akan kita tebang ya. Akan kita racun. Nah, seperti ini nanti kita akan lihat perkembangannya bagaimana. Nanti kita akan seleksi agar jarak tanam ini tidak terlalu rapat ya. Nah, kita akan berikan pupuk urea dulu nih, seperti ini kita tabur saja. Karena hari ini cuaca cukup mendung, jadi kita akan melakukan penaburan saja. Tidak ditanam dalam tanah, tetapi ditaburkan. Sebaiknya kalau teman-teman melakukan pemupukan pada saat musim kemarau, tidak ada hujan sama sekali, sebaiknya pupuknya ditanam saja di dalam tanah dan jangan ditaburkan seperti ini ya. Karena kalau teman-teman melakukan pemupukan pada musim kemarau yang tidak ada hujan sama sekali, dengan cara ditabur seperti ini, takutnya akan percuma dan menjadi amoniak menguap ya maksudnya, sehingga tidak diserap tanaman kelapa sawit secara maksimal. Beda halnya dengan cuaca yang seperti ini, mendung dan akan turun hujan, jadi pupuknya akan lebih cepat terserap oleh tumbuhan karena dibantu oleh curah hujan ya. Dan tidak terjadi penguapan yang menyebabkan percuma kalau dipupuk pada musim kemarau ya. Nah, ini kita melakukan pembersihan karena lalang ini sangat berbahaya, gulma yang sangat merusak ya. Nah, kita lihat juga ini sawitnya sebelumnya tidak pernah dipupuk sama sekali sehingga daunnya menjadi jelek ya. Ada juga beberapa yang bagus, tetapi ada juga yang jelek. Nah, jadi kita mulai melakukan perawatan atau pemulihan ya di kebun ini agar nantinya bisa berbuah bagus lagi dan bisa kita panen buahnya. Karena harga sawit sekarang lumayan cukup tinggi ya, 2.500 per kilonya. Nah,
beginilah kondisi sawit yang sudah mulai kita rawat ya. Sebelumnya banyak sekali semak belukar yang mengganggu tanaman kelapa sawit ini, sehingga pertumbuhannya itu kurang maksimal. Nah, ini sudah mulai kita lakukan perawatan, sudah mulai kita siang dan kita pupuk ya. Jadi setelah pupuk NPK, urea, maksud saya setelah kita lakukan pemupukan menggunakan urea ini, selang sebulan kemudian yang terakhir kita akan berikan pupuk KCL atau MOP ya. Nah, setelah pupuk KCL nanti mungkin yang terakhir nanti kita akan beri janjang kosong atau jangkos ataupun kohe ayam ya. Kalau ada kohe ayam, kita menggunakan kohe ayam saja sebagai tambahan nutrisi agar tanahnya menjadi subur. Nah, ini kita lakukan pemupukan menggunakan pupuk urea ya teman-teman, dengan dosis 1 kilo per batang saja. Di sini juga ada sawit yang sedikit agak kurang maksimal pertumbuhannya karena di sekelilingnya itu banyak gulma yang mengganggu, terutama akar labat ya, akar-akar yang sangat merusak. Nah, ini tidak seperti ini ya. Ini pertumbuhannya sangat bagus sekali sawitnya, dan buahnya pun lumayan besar-besar karena ini dilakukan perawatan secara maksimal. Padahal umurnya sama dengan yang tadi, tetapi ini pertumbuhannya lebih bagus karena perawatannya cukup bagus ya. Ini kita akan pupuk lagi supaya brondolannya atau buahnya itu bisa besar-besar ya. Nah, seperti ini. Sebelumnya sudah diberi pupuk dolomit dan rock fosfat ya. Jadi selang sebulan ini, hari ini kita beri pupuk urea, dan sebulan ke depan lagi kita akan pupuk menggunakan pupuk KCL atau MOP. Dan terakhir adalah kohe ayam atau janjang kosong ya. Kalau tidak ada janjang kosong, bisa kohe ayam atau kohe sapi. Tapi sebelum menggunakan kohe ayam atau kohe sapi, sebaiknya teman-teman melakukan penguraian pada kohe ayam atau kohe sapi menggunakan EM4 ya. EM4 digunakan agar terjadi penguraian terhadap kohe ayam itu supaya bisa diserap oleh tanaman kelapa sawit. Nah, sehingga tanahnya menjadi subur dan tidak gersang. Nah, ini salah satu sawit yang afkir. Nanti kita akan tebang ini. Kita akan tebang dan ganti menggunakan bibit baru ya. Jadi teman-teman, jika melihat bibit yang afkir sebaiknya diganti saja, karena percuma kita merawatnya dan memupuknya, tetapi kemudian hari dapat mengecewakannya. Nah, ini nanti juga kita akan seleksi yang mana bibit ini yang terlalu rapat akan kita singkirkan ya. Akan kita tebang supaya tidak mengganggu satu sama lain, dan matahari dapat masuk sehingga fotosintesis pada tanaman kelapa sawit bisa berjalan maksimal dan hasilnya pun bisa maksimal ya. Nah, beginilah gambaran kebun kelapa sawit yang sebelumnya tidak pernah dirawat sama sekali, mulai kita rawat ya. Ini banyak sekali daunnya yang sudah mulai menguning. Kita akan
rawat supaya daunnya bisa hijau dan subur kembali. Jadi semangat untuk teman-teman semua, jika ada kebun sawit yang tidak terawat harus kita rawat supaya tidak menyesal di kemudian hari. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga menjadi motivasi untuk teman-teman agar bisa lebih giat lagi dalam merawat kebunnya ya.